Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, harus semangat walaupun kita belajarnya daring, tapi harus semangat ya. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rasya, pimpin doanya Ras. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga dengan dibacakan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Hari ini hadir semua ya? Hadir Ya. Tidak ada yang sakit kan? Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Madam mengajak kalian untuk yel-yel dulu. Siapa kita? Pancasila. Siapa kita? NKRI. Siapa kita? Pancasila. Ya, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, Madam mau mengajak kalian ice breaking dulu. Perhatikan ke layar, kalian akan menebak gambar. Sudah terlihat? Gambar yang pertama itu gambar apa? Siapa yang bisa? Tantangan seru, Madam. Tantangan seru. Siapa? Olin ya? Hebat. Rasya, Olin ya. Tantangan seru. Setuju? Yang lain? Setuju. Yang tadi ya, yang lain ayo semangat. Jihan. Minggu kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Benar. Kemarin kita belajar tentang struktur Teks dan kebahasaan teks deskripsi. Sekarang Madam akan menyampaikan tentang menyajikan data. Silakan dibaca, Rasya. kompetensi dasar 4.2 secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model saintifik. Siswa mampu menulis teks deskripsi tentang objek, pola, tempat bersejarah dan atau suasana peta seni daerah dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks deskripsi secara lengkap dan tepat. Jadi tujuan hari ini yaitu kalian akan menulis teks deskripsi. Karena kita dalam keadaan seperti ini tidak tatap muka, nanti Madam akan membentuk kelompoknya melalui room ya. Sebelum Madam akan menayangkan sebuah materi teks deskripsi, kita tepuk semangat dulu supaya semangat. Mau? Tepuk semangat. Asik. Yes. Baik, Madam akan menampilkan sebuah materi tentang menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Silahkan Olin, bacakan Olin. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. 1. Menentukan objek dan judul yang dideskripsikan. 5. Menata kata karangan menjadi teks deskripsi yang utuh. Inilah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama yaitu tadi menentukan objek dan judul yang akan dideskripsikan. Objeknya kemarin Pantai Carita ya. Pantai Carita. Kemarin kita menelaah atau meneliti struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang berjudul teks Pantai Carita ya. Jadi di teks deskripsi ini kalian harus membuat seolah-olah yang membaca itu ikut merasakan apa yang kalian lihat. Setelah itu mengumpulkan data nanti dari objek yang akan kalian
jadikan tes deskripsi itu. Setelah itu menyusun kerangka karangan dan menata kerangka karangan menjadi tes deskripsi. Selanjutnya, contoh menulis tes deskripsi. Di sini, Madam memberikan contoh dulu ke kalian. Di sini, Madam membuat tes deskripsi. Apa ini? Rumah. Ini apa nih namanya rumah ini? Objek. Jadi mungkin rumah Madam dengan rumah Rasya beda ya, karena objek di tes deskripsi itu khusus, harus diingat. Dari objek ini Madam buat judul rumahku. Setelah itu tujuannya di sini mendeskripsikan kondisi rumah dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, di sini Madam mengumpulkan datanya dari rumah Madam ini. Bangunannya berlantai 1, keluarga 1 ayah, 2 ibu, 3 kakak, dan 4 adik. Dari data ini, setelah kalian nanti mendapatkan data, langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka karangan. Coba dibacakan, Siti, kerangka karangannya. Kerangka karangan. Rumahku berlantai 1. Terdapat garasi di samping teras rumah. Aku tinggal bersama ayah, ibu, 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Setelah kerangka, barulah kita bisa menuangkannya ke dalam teks deskripsi. Coba, Jihan, Ya, Madam. dibacakan. Menyusun kerangka karangan teks deskripsi. Rumah Ya. sederhana berlantai 1 dengan diwarnai dengan cat berwarna jingga dan abu-abu. 1 kamar tidur milik ayah dan ibu. Kami berbagi tempat tidur bersama. Meski rumahku sederhana, tapi aku sangat senang karena memiliki keluarga yang harmonis. Sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat kami tinggal, tapi juga tempat kami berteduh, bereksplorasi, dan berbagi kisah. Baik, terima kasih Jihan telah membacakan. Menurut kalian, kalau dilihat dari struktur teks deskripsi ini termasuk bagian apa? Deskripsi Bagian. Deskripsi bagian. Coba siapa yang mau menjelaskan kenapa termasuk deskripsi bagian? Bahwa ini termasuk deskripsi bagian karena di sini sudah menjelaskan secara rinci. Inilah tujuan tes deskripsi. Baik, sebelum Madam melanjutkan ke diskusi kelompok nantinya, mungkin ada yang belum paham, Madam. Siapa? Silahkan. Madam, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Madam, kalau kita ingin membuat teks deskripsi, itu harus melihat objeknya secara langsung ya, Madam? Tuh, siapa yang mau menjawab pertanyaan Aulia tuh? Olin, Madam. Alin, coba. Benar sekali, Aulia. Kalau kita mau membuat teks deskripsi itu, kita harus melihat langsung objeknya. Karena teks deskripsi itu bersifat subjektif dan objeknya itu bersifat khusus. Mungkin saja pendapat saya dan pendapat kamu itu berbeda tentang suatu objek. Contohnya misalkan tentang deskripsi kucing. Mungkin saja kucing kamu dan kucing saya itu berbeda. Aulia, Alin, hebat. Pertanyaan Aulia sangat bagus dan jawaban Olin juga sangat sempurna. Benar sekali, ketika kita akan mendeskripsikan sesuatu, kita harus melihat objeknya secara langsung. Silahkan dari mengumpulkan data ini, siapa yang mau buat kalimat dari bunga ini? Alin? Warnanya merah. Warna kelopaknya merah. Terdapat tangkainya berwarna hijau dan daunnya juga berwarna hijau. Dibungkus oleh plastik. Terdapat corak merah pada plastik. Hebat, Olin, terima kasih. Sekarang kalian akan membuat tugas kelompok. Madam akan kelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Dari gambar-gambar ini, nanti kalian bersama kelompok kalian buat tes deskripsi. Silahkan dari gambar ini kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Madam akan buat kelompok dulu. Silahkan Siti, Olin, Aulia ya. Silahkan dibuat. Itu waktu kalian untuk berdiskusi. Silahkan. Tentang candi ya? Candi Borobudur. Ya, silakan didata itunya. Nanti siapa yang mau jadi penyajinya ya. Bagaimana semuanya sudah? Kita sudah kembali ke ruang pertama nih. Sudah? Sekarang kita
Presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan? Kelompok 3, Madam. Kelompok 3. Ya, silahkan Ayla share screen hasilnya biar bisa dilihat sama teman-teman semuanya. Jadi kelompok 2 itu memilih gambarnya pantai. Jadi kita mendeskripsikan Pantai Anyer. Nah, Pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat cocok untuk keluarga. Pantai Anyer terletak di Banten. Banyak juga para pedagang-pedagang yang menjajakan jualannya kepada pengunjung. Di sekitar pantai terdapat banyak penginapan dengan berbagai harga. Terima kasih Ayla, silahkan yang mau menanggapi dari hasil kelompoknya Ayla, silahkan. Olin, ya silahkan Olin. Teks deskripsinya udah bagus, udah benar, tapi ada penulisan yang salah, Madam. Coba sebutkan Olin. Banten itu kan nama tempat, tapi di situ huruf awalannya, huruf B itu harusnya kapital, tapi di situ huruf B-nya kecil. Oh iya, di paragraf yang kedua ya. Gimana? Ya. Bagaimana Ayla? Ya, Madam, harusnya kapital. Ya, nanti diperbaiki ya. Terima kasih yang telah mengoreksi. Mohon dimaafkan, nanti kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, kalian sudah berdiskusi dan sudah menghasilkan sebuah teks deskripsi dari objek yang tadi Madam buat di gambar ya. Kalian sudah menentukan objeknya. Secara umum Madam melihat kalian sudah bisa menulis teks deskripsi. Kalian sudah bekerja kelompok dengan sangat kompak. Terus kalian sudah hidup. Kalian sudah bisa mempresentasikan. Sebelum Madam memberikan kalian tes akhir, sebelum itu kita merefleksi dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau merefleksi? Silahkan. Madam. Jihan, silahkan Jihan. Kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan dan banyak manfaat yang bisa kita dapat, misalnya dengan kita belajar menulis teks deskripsi, kita akan terampil dan menggambarkan tentang sesuatu. Dan kalau menarik, tulisan kita bisa di-share dan nanti kita akan terkenal. Mantap, Jihan hebat. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Siapa? Ya Siti, silahkan. Jadi kita belajar tentang bagaimana menulis teks deskripsi, yaitu dengan menentukan objek yang ditentukan berupa objek yang khusus, menentukan objek dan judul, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menyusun kerangka karangan, menata kerangka karangan menjadi teks yang utuh. Terima kasih Siti telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian juga yang lain sudah bisa menyimpulkan, sudah menangkap pembelajaran hari ini ya. Madam akan memberikan tugas akhir, yaitu silakan lihat ke layar. Silakan deskripsikan ini apa? Rumah. Silakan kalian deskripsikan rumah kalian ya, supaya Madam walaupun nggak melihat rumah kalian bisa seolah-olah Madam melihat rumah kalian ya. Silahkan, nanti hasilnya dikirim ke WA. Udah Madam. Ya, Madam coba lihat ya di WA-nya apakah sudah masuk semua atau belum. Nih ya, Ayla, Olin sudah ya. Lihat di sini ya, Frans. Semuanya sudah masuk ya. Ya, Madam. Ya, Madam periksa dulu ya. Alhamdulillah semuanya sudah ya. Setelah Madam memeriksa pekerjaan kalian secara keseluruhan, kalian sudah bagus, dimana kalian sudah bisa menggambarkan atau mendeskripsikan tentang rumah kalian ya. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah mencapai KKM. Tapi untuk nilai nanti Madam kirimkan lewat kelompok ya, kelompok daring kita. Nanti Madam peringkatkan mana yang terbaik
ya menulis tes deskripsinya. Seperti biasa, yang terbaik akan mendapatkan poin. Terima kasih untuk pembelajaran hari. Tugas di rumah yaitu kalian dibaca dulu tes deskripsi yang kalian buat ini, videokan. Kalian harus mendeskripsikan tanpa teks. Jadi tugasnya di rumah yaitu mendeskripsikan tes deskripsi ini secara lisan. Kirim ke YouTube, link YouTube-nya kirim ke Madan. Ya, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini mungkin hanya sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Frans tutup pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.